Baik, selamat siang anak-anak semua. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum Pak mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita bersama-sama manjatkan puja dan puji syukur ke hadapan Indus yang dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, malarapan antuk pangastungkaro panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, untuk hari ini Pak akan melanjutkan materi yang sudah Pak sampaikan minggu lalu tentang tenis meja. Nah, sebelum Pak mulai, Pak akan mereview kembali apa yang sudah Pak sampaikan. Mudah-mudahan kalian masih ingat dan mencatat apa yang sudah Pak berikan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar peserta didik atau anak-anak semua bisa mengetahui tentang peraturan tenis meja. Nah, sebelumnya Pak akan bertanya pada kalian, tenis meja itu berasal dari mana? Pak, Pak lihat dulu. Ada yang masih ingat? Oke, Bunga Widyasari. Pertama kali berada di Inggris, Pak. Di Inggris, bagus. Oke. Terus untuk induk organisasi olahraga tenis meja di Indonesia disebut dengan apa? Di Indonesia? Ya, yang selain bunga. Oh iya, Pak. Ayo, Yunika. Sudah kedengaran, Pak? Sudah. Induk organisasi tenis meja di Indonesia dikenal sebagai PTMSI, yaitu Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Bagus, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Berarti kalian sudah mencatat ya. Terus tenis meja, selain tenis meja, apa lagi nama lain dari tenis meja? Yang sering udah. Ini Kadek Sudiar Yantini. Kadek Sudiartini, kedengaran? Selain tenis meja, dia juga dikenal dengan sebutan pingpong, gosima, atau wave-wolf. Ya, wave-wolf ya. Pingpong yang lebih sering disebut pingpong ya. Terus untuk ukuran meja pada tenis meja, apa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Oh, banyak nih. Ini Komang Tisya? Udah kedengaran, Pak? Sudah. Panjang mejanya 274 cm. Ya, Kalau lebar mejanya itu 152,5 cm. Ya. Kalau tinggi meja dan dari lantai 76 cm, tebal garis sisinya 2 cm, dan luas mejanya 1.785 meter persegi. Ya, bagus. Baik, terima kasih untuk semuanya. Berarti kalian sudah mencatat, sudah sudah tahu. Mudah-mudahan juga yang lain selain kalian yang 4 orang atau 5 orang yang tadi itu menjawab, mudah-mudahan yang lainnya juga mencatat ya. Nanti apa tahu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena di kalian sudah dekat ujian tengah semesternya, semester genapnya. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan seperti itu kalian bisa menjawab dengan benar. Nah, Pak lanjutkan ya. Pak lanjutkan ke peraturan tenis meja. Untuk peraturan tenis meja itu yang pertama ada, setiap pemain harus mengikuti peraturan tenis meja yang yang sudah ditetapkan ya. Yang pertama itu adalah pemain harus memukul bola dengan cara menyentuhkan papan pemukul atau bat ya. Pemain tenis meja, namanya juga tenis meja, pasti dilakukan di atas meja dengan menggunakan bat
atau sarana pemukul yang disebut dengan bat. Nah, terus yang kedua, pemain harus melakukan servis. Ya, setiap permainan itu, permainan bola besar selain sepak bola dan basket, ya pasti menggunakan servis seperti bola voli, tenis lapangan, ya itu bola kecil, tenis meja, itu pasti untuk mengawali permainan tersebut pasti menggunakan servis, di mana kalau lapangan tersebut dibatasi dengan berupa net di tengah-tengah lapangan, pasti untuk mengawali permainan tersebut menggunakan servis. Nah, selanjutnya ada penerima bola, merupakan pemain yang memukul bola yang kedua dalam satu rally. Ya, penerima bola kalau double, nanti penerima bola itu adalah pemain yang kedua. Artinya kalian itu melakukan permainan, ya ada pemain pertama servis, terus pemain kedua menerima bola, terus seperti itu bergantian. Tidak boleh nanti pertama kalian servis, lagi yang kedua lagi kalian mencari bola. Itu tidak diperbolehkan kecuali permainan tunggal atau single. Nah, terus permainan diawasi oleh seorang wasit atau pembantu wasit. Nah, pengadil lapangan tenis meja itu disebut dengan wasit. Beda wasit dengan juri, ya. Beda. Kalau juri itu biasanya adanya pertarungan seperti tinju, itu baru namanya juri. Kalau wasit itu di olahraga seperti sepak bola, bola voli. Ya, kalau juri itu di bela diri. Terus selanjutnya, nah urutan permainan tenis meja. Nah, pada permainan ganda, pengambilan bola harus dilakukan secara bergantian antara kedua pemain. Setelah servis, penerima bola akan menerima bola, lalu pasangan pelaku servislah yang menerima bola berikutnya. Seperti Pak bilang tadi, kalian melakukan atau pengambilan bola tersebut bergantian. Kalau permainan ganda, setelah kalian melakukan servis, biarkan yang lain atau teman kalian, kan yang lainnya teman tim kalian mengambil bola yang kedua, terus pemain mengambil bola yang ketiga, kalian lagi, terus mengambil bola yang keempat, lagi teman kalian. Seperti itu. Tidak boleh kalian setelah kalian melakukan servis, lagi kalian mengambil bola kedua, lagi mengambil bola ketiga, terus teman kalian cuma melihat atau cuma menonton kalian dalam permainan. Itu tidak diperbolehkan dalam permainan ganda. Nah, yang kedua, satu set permainan tenis meja. Saat terjadi rally panjang dalam sebuah permainan tenis meja, rally akan dinyatakan sebagai let jika memenuhi syarat sebagai berikut. Let itu artinya pengulangan, ya. Bola menyentuh net ketika melewati net, lalu bola masuk atau diterima oleh pemain lawan. Nah, apabila nanti kalian pada saat servis bola tersebut mengenai net, maka servis tersebut akan diulang. Nah, servis dilakukan ketika pemain penerima belum siap atau menerima bola. Pada saat kalian melakukan servis, ada lawan kalian belum memberikan aba-aba siap dalam menerima servis kalian, terus kalian servis, lawan kalian itu tidak siap, berarti servis kalian itu diulang, tidak tidak dinyatakan dengan sah. Terus wasit menghentikan permainan. Nah, wasit menghentikan permainan, contohnya pada saat kalian melakukan servis, keringat kalian jatuh di meja, dan atau pada saat kalian pas permainan bat kalian terjatuh atau kalian mengambil meja, itu tidak diperbolehkan. Nah, wasit ketika akan menghentikan permainan. Terus pemain gagal melakukan servis atau tidak dapat mengembalikan bola servis. Nah, itu akan diulang kembali. Nah, terus bola mantul dan mengarah pada
meja yang lain. Ya. Itu juga akan bola mantul dan mengarah pada net. Nah, itu juga akan mengulang atau istilah di tenis meja itu nama LED ya. Terus selanjutnya satu set permain bertenis meja. Nah, satu set pertandingan dinyatakan sebagai satu set jika salah satu pemain atau pasangan pemain sudah mencapai 11 poin dan selisih dengan lawan sebanyak 2 poin. Nah, apabila nilai masih berselisih 1 poin, pemain harus terus dilanjutkan hingga salah satu pemain mencapai selisih 2 poin. Artinya di sini permainan tenis meja dinyatakan dalam satu set itu berakhir apabila salah satu tim, kalau kalian mainnya ganda, atau salah satu pemain, kalau pemainnya tunggal, mencapai nilai 11 poin. Dan apabila nanti nilainya itu pas di nilai 10, kalian sama nilainya 10-10, otomatis nanti akan ada jus. Karena ada jus artinya jusnya itu sebut kalian harus selisih 2 poin. Misalnya kalau nilainya sudah 10-10 berarti harus ada jus 2 poin. Berarti nilai terakhir tersebut adalah 12-10. Nah, itulah nilai terakhirnya. Baru dinyatakan menang, atau selisihnya 2 poin atau 11-13 itu nilainya, maka dinyatakan menang. Terus selanjutnya penentuan urutan servis dan tempatnya. Nah, untuk menentukan pemain yang akan melakukan servis dan tempat pemain dilakukan pengundian. Nah, pada permainan ganda, pemain yang akan melakukan servis dan menerima bola juga harus sudah ditentukan terlebih dahulu. Nah, jika salah satu pemain sudah meraih 5 poin, dilakukan pertukaran pemain. Nah, ini biasanya ada pengundian untuk penentuan urutan servis dan tempatnya. Kalau tempat biasanya diundi terlebih dahulu. Diundi itu bisa menggunakan koin, ya bisa biasanya kalau yang sering Pak lihat itu menggunakan koin terlebih dahulu untuk pengundian tempat. Nah, selanjutnya, kesalahan urutan servis atau penerima dan tempat. Nah, ini sering terjadinya kesalahan servis. Nah, kesalahan menerima dan kesalahan tempat. Nah, jika pemain melakukan kesalahan urutan servis, pemain harus segera dihentikan oleh wasit dan dilanjutkan sesuai dengan urutan yang sebenarnya. Siapa yang seharusnya melakukan servis dan menerima bola pada skor atau angka yang telah dicapai. Nah, apabila nanti pada saat kalian melakukan servis ada terjadi kesalahan, mungkin si penerima servis atau lawan kalian itu belum bertukar dengan temannya, dengan timnya, maka wasit berhak untuk menghentikan pertandingan tersebut, menghentikan sementara, dan wasit berhak juga untuk mengatur servis tersebut atau mengatur tim yang seharusnya menerima servis. Nah, setelah itu barulah kemudian servis tersebut dilanjutkan. Nah, terus yang kedua, jika para pemain tidak bertukar tempat pada saat mereka seharusnya melakukannya, wasit harus menghentikan permainan. Itu juga sama. Pada saat dia melakukan servis, wasit mungkin tidak melihat pada saat dia timnya servis, tim lawan itu menerima servis dari tim lain, tidak melihat adanya pertukaran, dan di tengah jalan baru kelihatan, atau di tengah pertandingan baru kelihatan bahwa tidak terjadi pertukaran pada saat servis pertama. Nah, oleh sebab itu wasit juga berhak untuk menghentikan permainan. Nah, diulanglah servis tersebut atau istilah lainnya itu adalah di tenis meja. Itu seperti Pak bilang tadi, istilah itu LED ya. Terus dalam keadaan apapun, semua poin yang telah diraih sebelum kesalahan ditemukan harus dihitung. Nah, terus bila setiap kalian melakukan kesalahan,
dalam keadaan apapun itu pasti setiap poin tersebut sudah dihitung dari awal. Nah, pada saat kalian melakukan kesalahan, maka tetap poin tersebut akan dihitung sampai ada satu tim yang dinyatakan sebagai pemenang. Nah, ini LED ya. Nah, ini Pak bilang tadi LED itu. LED atau pengulangan. Nah, servis diulang apabila satu lawannya itu belum siap menerima servis kalian. Ya, lawannya itu belum siap menerima servis kalian. Pada saat kalian mau melakukan servis, lawannya itu lain-lain. Tidak memperhatikan kalian saat melakukan servis, atau pada saat kalian melakukan servis lawannya itu sedang minum, mungkin dia keluar, dia lari minum, terus kalian tidak lihat temennya itu langsung kalian servis, maunya kalian dapat poin, itu tidak diperbolehkan ya. Terus yang kedua itu terjadi gangguan dari luar ya. Terjadi gangguan dari luar itu artinya pada saat kalian melakukan servis ya, mungkin ada burung itu, mungkin ya ada teriak-teriakan yang kurang enak didengar dari penonton, itu mungkin itu yang terjadi di gangguan dari luar tersebut. Maka servis atau LED atau pengulangan servis akan dilakukan oleh wasit. Wasit akan menghentikan wasit akan menghentikan permainan, terus pemain akan melakukan servis ulang. Nah, terus yang ketiga itu ada terjadinya keraguan saat penentuan skor. Nah, tadinya keraguan itu artinya pada saat penghitungan skor dari awal tersebut adanya kesalahan atau keraguan. Ya, belum pas, mungkin nilainya dia tadi masuk tidak dikasih nilai, atau pada saat bolanya keluar tim yang lain, tim lawan tidak dikasih nilai. Nah, maka terjadilah keraguan oleh wasit. Keraguan tersebut pada saat penentuan skor itu bisa dilakukan LED atau pengulangan servis. Nah, selanjutnya, peraturan pemain selanjutnya itu adalah teknik bermain. Nah, tadi Pak bilang ada dua teknik permainan, yaitu yang pertama itu adalah permainan ganda, di mana permainan ganda kalian juga sudah tahu. Kalau tenis meja permainan ganda itu dilakukan, kalau tidak di tenis meja, di bulu tangkis ada juga permainan ganda, tenis meja ada juga permainan ganda, di tenis lapangan juga terdapat ada permainan ganda, dimana artinya permainan itu dilakukan oleh dua orang pemain. Nah, untuk permainan ganda cara bermainnya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama itu adalah setiap bola mati akan menghasilkan nilai 1 poin. Kan kalian ya, setiap bola itu mati akan menghasilkan nilai 1 poin. Misalnya kalian pada saat kalian melakukan servis kalian itu mati, ya, maka nilai tersebut akan dihasilkan oleh tim lawan. Itu juga sebaliknya, pada saat kalian melakukan pada saat permainan lawan kalian tidak bisa masukkan bola atau mati, artinya poin tersebut akan masuk ke tim kalian. Nah, yang kedua, servis dilakukan secara bergantian jika pemain telah mencapai poin kelipatan 5. Mundur kalau 15 menit. Mundur aku baru mulai. Maro 10 menit. Kaki jauh. Oke. Dah. Terus selanjutnya yang kedua, servis dilakukan secara bergantian jika pemain telah mencapai poin kelipatan 5. Nah, terus yang ketiga, pemain menerima bola dari lawan secara bergantian. Nah, seperti Pak bilang tadi, dalam permainan ganda itu tenis meja, pemain itu harus dilakukan secara bergantian ya. Artinya kalian servis, terus yang kedua tim kalian atau teman kalian yang harus mencari bola. Kalian tidak boleh, kalau permainan ganda kalian pertama lakukan servis, yang kedua kalian lagi mencari bolanya, tidak diperbolehkan. Sudah ada aturannya ya. Terus yang keempat, pemegang servis hanya bisa melemparkan bola ke ruang kamar dari sebelah kanan pemain lawan.
Artinya setiap kalian melakukan servis itu harus kalian lakukan di sebelah kanan kalian dan bolanya tersebut menyilang di sebelah kanan lawan. Ya, sebelah kanan lawan artinya sebelah kanan meja. Ada nanti mejanya tersebut harus di sebelah kanan meja tersebut jatuh bolanya. Makanya kalau sudah seperti itu maka servis kalian itu dinyatakan sah. Nah, terus selanjutnya yang kedua ada permainan tunggal. Tunggal atau single. Permainan yang dilakukan secara individu, secara tunggal. Nah, cara bermainnya sedikit berbeda dengan permainan ganda ya. Yang pertama itu adalah setiap bola mati akan menghasilkan nilai 1 poin. Nah, itu sama. Terus yang kedua, servis dilakukan secara berganti jika pemain sudah mencapai poin kelipatan 5, artinya 5, 10 itu baru diganti. Ya, terus yang ketiga, pemegang servis boleh mukul bola dari semua penjuru lapangan. Artinya dari kiri kalian melakukan servis diperbolehkan, dari kanan kalian melakukan servis pada saat melakukan servis tersebut diperbolehkan, dari tengah kalian melakukan servis diperbolehkan. Ya, nah di sanalah perbedaan permainan ganda dengan permainan tunggal. Kalau permainan ganda itu servisnya harus jatuh bolanya itu di ruang kamar kanan, di sebelah kanan pemain lawan. Kalau pemain tunggal itu dibebaskan, mau di kanan jatuh bolanya diperbolehkan, mau di kiri diperbolehkan, mau di tengah jatuh bolanya diperbolehkan. Ya, nah itu perbedaannya. Terus selanjutnya di pertandingan. Nah, aturan mengenai jalannya pertandingan dalam permainan tenis meja adalah sebagai berikut ya. Yang pertama itu adalah wasit utama memimpin jalannya pertandingan. Sedangkan wasit pembantu dibantu oleh catat poin, skor disediakan oleh panitia acara untuk menjaga netralitas. Ya, terus sana ada wasit utama, terus ada lagi wasit pembantu. Nah, terus yang kedua, keputusan wasit adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, terus yang ketiga, para pemain atau peserta diwajibkan mengenakan pakaian olahraga. Nah, terus yang keempat, para peserta harus dalam keadaan atau kondisi fisik dan mental yang sehat. Nah, itu juga nanti sebelum kalian bermain pasti itu juga dicek. Ya, dicek kondisi kalian biar tidak nanti pas di tengah jalan kalian pemainnya pingsan ya. Nah, makanya sebelum adanya pertandingan dimulai, maka kondisi fisik dan mentalnya juga harus dicek terlebih dahulu. Nah, yang kelima, diberlakukannya toleransi maksimal keterlambatan, yaitu 10 menit. Nah, itu sudah baku ya 10 menit. Kalau lebih dari 10 menit, maka tim lawan akan dinyatakan menang. Ya, kalau kalian misalnya lambat lebih dari 10 menit, maka tim lawan dinyatakan menang. Nah, peserta akan dipanggil maksimal 3 kali. Lebih dari itu akan dinyatakan diskualifikasi. Nah, pada saat 10 menit itu masih ada sisa waktu 10 menit, itu kalian akan dipanggil sebanyak 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali kalian tidak datang, maka kalian dinyatakan didiskualifikasi. Nah, terus nomor 7, para pemain diwajibkan mengenakan sepatu ketika bertanding. Nah, itu kan wajib ya. Terus yang nomor 8, tidak diwajibkan bagi peserta untuk membawa perlengkapan sendiri karena sudah disediakan oleh panitia. Nah, seperti bat, bola itu sudah disediakan oleh panitia. Dina kalau ada peraturan kalau ada pertandingan resmi tersebut semuanya sudah disediakan oleh panitia. Jadi kalian ke sana tinggal menyiapkan mental, kondisi fisik kalian, dan ingat memakai baju olahraga. Itu aja ya. Terus selanjutnya sistem pertandingan. Sistem pertandingan yang pertama itu ada pertandingan menggunakan sistem gugur. Nah, yang kedua sistem hitungan yang digunakan adalah best of 3.
dengan angka kemenangan 11 rally point pada saat babak penyisihan. Nah, ingat kalau terjadi 10-10, nilainya 10-10 sama, maka akan dijadikan jus. Nah, terus sistem hitungan yang digunakan adalah best of 5 dengan angka kemenangan 11 dan rally point pada saat final. Nah, di saat final maka kemenangan rally pointnya pada saat final itu adalah menggunakan best of 5. Nah, terus apabila poin peserta seri, nah seperti Pak tadi bilang 10-10, maka pertandingan akan ditambah 2 poin. Maka akan ada selisih 2 poin. Seperti Pak tadi bilang, karena nilai terakhirnya itu adalah 10-12 atau 11-13, maka dan seterusnya, pokoknya selisih 2 poin itu, maka tim tersebut baru dinyatakan menang. Nah, terus peserta yang pertama kali unggul dengan selisih 2 poin akan memenangkan pertandingan. Nah, jika dalam selisih tambahan 2 poin masih saja seri, akan dilakukan centringan koin sampai ada yang dianggap menang. Biasanya juga ini terlalu ketat permainannya, terlalu bagus mungkin permainannya nih di final. Terus dia selisih 10-10, terus habis itu 11-11, 12-12 tuh sampai poin 20-20 sama, maka akan dilakukan centringan koin. Artinya nanti kalian memilih di koin tersebut apa gambar atau angka. Nah, nanti akan dilemparkan ke atas. Kalau kalian milih angka dan angka yang kelihatan, maka angka tersebut dianggap menang. Nah, terus selanjutnya, terus pelanggaran bermain. Nah, pada saat ini juga harus kalian pahami. Ya, sebelum kalian bermain, selain peraturan bermain, peraturan bermain artinya cara kalian bermain, kalian juga harus tahu pelanggaran bermain. Pasti kalian ulah bermain tapi tidak tahu pelanggaran-pelanggaran dalam bermain. Nah, yang pertama itu adalah tangan atau bat menyentuh meja maupun net ketika bola pingpong rally atau dimainkan. Ya, pada saat kalian ada bola sedang dimainkan, kalian tidak sengaja tangan kalian itu menyentuh meja, itu sudah dinyatakan foul ya. Artinya poin itu sudah diberikan kepada tim lawan. Terus pada saat kalian melakukan service, tidak sengaja bat kalian itu jatuh dan jatuhnya itu di meja. Menyentuh meja itu juga nyatakan foul. Itu poin juga didapatkan oleh lawan. Nah, terus yang kedua, menggerakkan atau mendorong meja ketika bola rally. Nah, pada saat kalian bolanya rally, terus ada mungkin ditipu kalian, ya. Pada saat bolanya itu permainan sedang berlangsung, ada bola rally, jatuhnya di dekat dengan net, kalian tanpa sengaja mendorong meja. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Ya, ditarik mejanya itu juga tidak diperbolehkan ya. Terus yang ketiga, ketika servis pemain gagal mengenai bola, tersengaja atau tak sengaja, itu juga tidak diperbolehkan ya. Artinya poin tersebut akan didapat oleh tim lawan. Kalian mau servisnya gagah-gagahan, pang luwung servisnya ada pang spin servis biar bolanya itu putarnya bagus. Pada saat kalian melempar bola ke atas, kalian pukul tidak kena. Nah, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, ya otomatis nanti poin kalian itu terbuang sia-sia, nanti yang dapat poin malahan tim lawan ya. Nah, terus ketika servis, posisi pukulan tepat berada di atas meja. Nah, seharusnya di luar batas meja. Pada saat kalian lakukan servis, terlalu mepet kalian di meja, otomatis kalian pada saat melakukan servis itu tangan kalian berada di atas meja dan kalian melakukan servis di atas meja, itu tidak diperbolehkan. Nah, otomatis nanti servisnya bisa diulang atau poinnya itu tim lawan yang memperoleh. Nah, terus pemain menangkap pukulan bola lawan dengan posisi
tangkapan berada tepat di atas meja. Nah, pada saat bola pukulan lawan itu pas mantul, ya, pas mantul kalian pukul ataupun pas mantul di meja kalian tangkap ya, itu tidak diperbolehkan. Nah, sekarang sistem skor. Sistem skor itu baik tunggal maupun ganda itu bisa terjadi jika terjadi hal-hal sebagai berikut ya. 1. Bola melayang melalui meja tanpa mantul terlebih dahulu. Nah, setiap pemain bola tersebut dipukul tapi melayang jauh. Nah, itu tim lawan yang mendapatkan poin. Terus lawan sudah menyentuh bola tetapi tidak dapat mengembalikannya atau nyangkut di net. Nah, itu juga nanti tim lawan yang mendapatkan poin. Terus bukan lawan, tim kalian dapatkan poin ya. Maaf tuh, salah. Terus lawan tidak dapat melakukan pengembalian bola dengan baik tuh ya. Nah, sama tadi pada saat kalian melakukan pengembalian bola itu menyangkut di net atau bolanya itu pas saat pukul bolanya jatuh keras dan keluar ya, lawannya melakukan pukulan keras dan keluar, maka kalian ya yang mendapatkan poin. Begitu juga sebaliknya, pada saat kalian yang melakukan pukulan keras atau bola kalian menyangkut di net tidak melewati net, maka tim lawanlah yang mendapatkan poin. Terus lawan melakukan servis yang tidak sempurna. Nah, yaitu bola tidak melewati net atau melewati net tapi tidak memantul di meja. Bisa jadi ya, bolanya itu pas kalian servis, bolanya itu kena net tapi tidak jatuh di meja kalian, malah pas di meja lawan, malah pas kalian servis tersebut bolanya kena net dan jatuhnya di luar, maka yang mendapatkan poin itu adalah kalian atau tim A. Misalnya tim A melakukan servis, bola itu tersebut jatuh keluar padahal sudah melewati net dan jatuh di luar, maka yang dapat poin itu adalah tim B. Nah, terus yang selanjutnya, lawan memukul bola dengan sisi daun bat yang tidak dilapisi karet. Nah, itu juga ya, itu diperhatikan. Nah, pastikan ada sisi bat itu kan tidak isi karet ya. Isi karet itu adalah disimpan sisi belakangnya isi karet. Terus di pinggirnya tersebut tidak isi karet. Nah, pada saat kalian lakukan pukulan, itulah pinggirnya tersebut yang kena, tidak sisi karetnya tersebut yang dilapisi karet tersebut dikena, maka pada saat kalian seperti itu, maka tim lawanlah yang akan mendapatkan poin. Begitu juga sebaliknya, kalau tim lawan juga melakukan seperti itu, maka kalianlah yang mendapatkan poin. Terus lawan memukul bola lebih dari satu kali sebelum bola melewati net. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. 2. Terus lawan melakukan gerakan yang menyentuh net. Nah, itu pada saat servis, pada saat dia mencari bola itu jatuhnya terlalu dekat dengan net dan lawan mencari dengan bat, tiba-tiba batnya tersebut menyentuh net. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Terus lawan melakukan gerakan yang menyebabkan permukaan meja bergerak. Nah, seperti tadi Pak bilang, pada saat dia nyemes mungkin terlalu keras, mungkin terlalu semangatnya dia nyemes sampai menyentuh meja ya, maka meja tersebut sampai bergerak. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Pada permainan ganda, lawan mukul bola tidak sesuai urutan. Nah, itu seperti tadi. Setelah kalian servis, seharusnya yang mencari bola kedua itu adalah teman kalian, tapi kalian lagi yang mencari bola kedua, itu tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu, poin akan didapatkan oleh tim lawan. Begitu juga sebaliknya. Nah, lawan menyentuh bagian meja dengan tangan yang tidak memegang bat. Ya, pada saat dia mau mencari servis lawan, atau pada saat kalian melakukan servis, tidak sengaja kalian goyah ya, mau jatuh, terus memegang meja, nah itu juga tidak diperbolehkan ya. Terus permainan satu set akan berakhir jika ada salah satu pemain atau pasangan sudah mencapai 11 poin. Nah, itu juga sama.
Baik, itu saja yang bisa Pak sampaikan untuk tenis meja, artinya dalam permainan bola kecil. Untuk pertemuan selanjutnya itu Pak akan lanjutkan ke atletik. Ya, atletik yaitu teknik lempar ya. Ada lempar eh, ya, ada lempar cakram, ada lempar lembing. Nah, nanti silakan kalian pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Dan untuk sekarang Pak cukupkan ini ya, untuk pelajaran selanjutnya itu sanitasi. Pak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Stop share. Oh kan ya tut 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 na ditu kana tut tuh jadi na dini kana cuman minah-minah dini kan ya bela dong nah ini podcast gitu kan caranya nih dini di video nih nih kan nih klik di dorong pindah ke kamera langsung chat oh Ini dulu nih yang ini ya dulu. konten ya Main ini sebetulnya. oh aslinya mana udah Baik, selamat siang anak-anak semua.
Untuk mata pelajaran sanitasi hari ini Ibu yang mampu. Jadi Ibu harapkan perhatiannya selama kita melakukan pembelajaran. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi di bab 4, yaitu limbah industri pariwisata. Mungkin di pertemuan sebelumnya, Ibu Ratni ketika mengajar sudah membahas terkait dengan subbab yang pertama, yaitu karakteristik limbah pariwisata. Untuk hari ini, kita akan mulai masuk di subbab baru, yaitu jenis-jenis limbah pariwisata. Nah, jadi kita akan membahas jenis-jenis limbah pariwisata. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, yaitu mengetahui jenis-jenis limbah pariwisata. Yang kedua, mengetahui dampak buruk limbah bagi manusia dan lingkungan. Dan yang ketiga, mengetahui cara mengolah limbah. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya, yaitu jenis-jenis limbah pariwisata. Jadi, limbah adalah sampah atau sisa buangan suatu kegiatan yang tidak dikehendaki karena tidak memiliki nilai ekonomi dan fungsi. Jadi, itu pengertian dari limbah. Ya. Untuk jenis-jenis limbahnya, di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada limbah berdasarkan wujud dan limbah berdasarkan senyawanya. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang jenis-jenis limbah pariwisata berdasarkan wujudnya. Sudah ditampilkan di slide, kalian juga bisa baca. Jadi berdasarkan wujudnya, limbah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama limbah padat, yang kedua limbah cair, yang ketiga limbah gas, dan yang terakhir adalah limbah suara. Nah, sedangkan yang kedua, jenis limbah pariwisata yang kedua, yaitu dibagi berdasarkan senyawanya atau kandungan dalam limbah tersebut. Jadi untuk limbah pariwisata yang berdasarkan senyawa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama limbah organik, yang kedua limbah anorganik, yang ketiga limbah bahan berbahaya dan beracun. Jadi ini ya, pokok pembahasan kita hari ini mengacu pada limbah dalam bentuk wujud dan limbah dalam bentuk senyawa. Nah, baik, kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu limbah padat. Jadi pengertian limbah padat atau sampah merupakan limbah yang memiliki wujud padat. Limbah padat biasanya kering dan tidak melakukan penyebaran secara luas seperti limbah cair. Limbah padat bersumber dari berbagai aktivitas dan berbagai bentuk. Secara garis besar, limbah padat adalah limbah yang memiliki bentuk fisik yang tidak mudah terurai. Adapun contoh limbah padat yang pertama yaitu adalah sampah plastik, sampah sisa makanan, sampah sayuran, pecahan kaca, sampah kertas, sampah kardus,
sampah kayu, dan sampah logam. Ini adalah contoh dari limbah padat. Kemudian kita klasifikasikan lagi limbah padatnya. Yang pertama yaitu ada sampah abu. Jadi di buku kalian sudah ada beberapa pembahasan di slide yang sudah ada di buku kalian. Jadi ada beberapa juga yang Ibu tambahkan dari sumber lain. Jadi nanti silahkan kalian tambah-tambahkan apa yang tidak ada di buku paket kalian. Jadi kembali lagi ke slide, yaitu klasifikasi limbah padat yang pertama yaitu sampah abu atau S. Yang kedua ada sampah bangkai binatang atau dead animal. Yang ketiga ada sampah sapuan atau street sweeping. Yang keempat adalah sampah industri atau industrial waste. Yang kelima ada sampah organik mudah busuk atau GERB. Dan yang keenam adalah sampah anorganik dan organik tak membusuk atau RIBS. Sudah, ini merupakan klasifikasi limbah padat. Nah, jadi klasifikasi limbah padat itu ada 6. Nah, kita langsung saja ke masing-masing pembahasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sampah abu. Jadi sampah abu yaitu limbah padat yang berupa abu, biasanya hasil pembakaran. Sampah ini mudah terbawa angin karena ringan dan tidak mudah membusuk. Yang kedua yaitu sampah bangkai binatang. Yaitu semua limbah yang berupa bangkai binatang seperti tikus, ikan, dan binatang ternak yang mati. Yang ketiga yaitu sampah sapuan, yaitu limbah padat hasil sapuan jalanan yang berisi berbagai sampah yang tersebar di jalanan, seperti dedaunan, kertas, dan plastik. Itu biasanya ada di pinggir-pinggir jalan biasanya. Hanya kalau kalian misalnya mengendarai motor, kalau kalian punya sampah jangan buang di jalanan. Usahakan kalian bawa sampai nanti kalian ketemu tempat pembuangan sampah atau tong sampah, baru buang di sana. Selanjutnya ada sampah industri, yaitu semua limbah padat yang berasal dari buangan industri. Komposisi sampah ini tergantung dari jenis industrinya. Nah, kalau industrinya terkait dengan makanan, bisa saja sampahnya berupa bahan makanan. Kalau misalnya industrinya berupa tekstil, bisa saja sampahnya berupa kain ataupun material lain yang biasa digunakan dalam produk tekstil seperti itu. Selanjutnya ada sampah organik mudah busuk, yaitu limbah padat semi basah berupa bahan-bahan organik yang mudah membusuk atau terurai mikroorganisme. Contohnya yaitu sisa makanan, sisa dapur, sampah sayuran, atau kulit buah-buahan. Itu termasuk dalam sampah organik mudah busuk. Jadi mudah terurai oleh mikroorganisme. Jadi sampah organik ini bisa kalian pergunakan dan kalian olah menjadi kompos. Selanjutnya ada sampah anorganik dan organik tak membusuk. Yang tadi mudah busuk, sekarang tidak membusuk. Yaitu limbah padat anorganik atau organik cukup kering yang sulit terurai oleh mikroorganisme sehingga sulit membusuk. Contohnya yaitu selulosa, kertas, plastik, kaca, dan logam.
Ini adalah jenis sampah yang harus diurai atau dikelola kembali atau di recovery kembali dalam atau oleh alat-alat tertentu yang memadai. Jadi kita sudah membahas tentang 6 jenis klasifikasi limbah padat. Kita lanjutkan. Upaya penanggulangan limbah padat. Jadi tadi kita sudah mengklasifikasikan, sekarang kita membahas tentang upaya menanggulangi limbah padat. Jadi yang pertama ada insinerasi. Jadi incinerasi ini adalah sebagian sampah tidak bisa terurai atau bahkan memiliki waktu untuk terurai yang sangat lama. Insinerasi atau proses pembakaran umumnya dilakukan untuk limbah padat industri. Cara ini dinilai efektif meskipun menimbulkan dampak negatif, yaitu timbulnya polusi udara bagi lingkungan sekitar. Jadi insinerasi ini adalah pembakaran sampah. Sudah, kita lanjutkan ke upaya yang kedua, yaitu upaya daur ulang. Nah, ini merupakan upaya yang sedang kebut dan gencar disosialisasikan oleh pemerintah, yaitu produk daur ulang. Jadi bagi limbah yang berasal dari sampah domestik, cara daur ulang masih memungkinkan untuk diaplikasikan. Misalnya sampah dengan berbahan kertas bisa diolah kembali menjadi kertas kembali. Sudah? Sudah, jadi misalnya sampah dengan berbahan kertas bisa diolah kembali menjadi kertas. Nah, jadi mungkin kalian sudah tahu kalau sampah kertas itu bisa diolah kembali. Misalnya dengan membuat bubur kertas seperti itu. Jadi sampah kertasnya itu kalian rendam di air menjadi bubur dan nanti dibentuk kembali menjadi kertas. Seperti itu. Begitu juga dengan sampah plastik bisa diolah untuk menjadi kerajinan maupun dialihfungsikan menjadi benda lain. Itu juga sudah banyak sekarang. Ada beberapa jenis tas yang menggunakan daur ulang dari sampah plastik. Upaya yang ketiga yaitu memilah sampah. Nah, jadi ketika tidak memiliki banyak waktu untuk mengelola sampah domestik, setidaknya kita dapat memilah dan memisahkannya. Cara ini akan memudahkan dalam proses penghancuran atau daur ulang. Jika tidak ada waktu untuk mengelolanya, kita dapat memberikan sampah tersebut pada penampungan atau organisasi seperti Webcare untuk mengelolanya. Nah, jadi sebisanya kalau kalian di rumah itu punya sampah, jadi dipilah antara sampah anorganik dan sampah non-organik. Dari sampah organik dan sampah anorganik. Jadi untuk sampah organik misalnya kalau kalian punya bak penampungan sampah, jadi kalian bisa pendam di sana dan di kemudian hari kalian bisa ambil kembali. Tentu bahan-bahan organik yang sudah kalian buang tadi itu bisa menjadi seperti tanah dan bisa kalian pergunakan sebagai pupuk tanaman seperti itu. Sedangkan sampah anorganiknya kalian misalnya punya botol bekas air mineral, kalian kumpulkan, nanti kalian bisa jual kembali. Atau kalian olah menjadi bentuk kerajinan tangan, itu juga bisa. Dipilah agar nanti buangannya dapat dikelola dengan baik seperti itu. Yang keempat, barang alternatif. Jadi tadi ada daur ulang, sekarang berupa menanggulangannya adalah berupa barang alternatif. Jadi ini aplikasi dari daur ulang.
di mana upaya ini dalam mengurangi limbah padat adalah dengan cara mengganti sejumlah penggunaan barang domestik yang berpotensi menjadi sampah padat. Salah satunya yakni dengan mengurangi penggunaan tas belanja plastik dan membawa tas belanja sendiri dari kain maupun paper bag, serta menggunakan tumbler sebagai pengganti botol plastik ketika minum. Nah, ini kan sudah kebut dicanangkan oleh pemerintah. Jadi kita sebagai penerus tentu baik untuk dilaksanakan dan diteruskan nantinya. Nah, jadi biasakan kalau kalian belanja itu bawa tas sendiri dari rumah. Kan sekarang sebagian besar supermarket atau minimarket itu sudah tidak memberikan plastik belanja. Jadi kalian otomatis harus membawa sendiri. Itu upaya kecil untuk menanggulangi meledaknya sampah plastik. Seperti juga menggunakan tumbler seperti itu. Nah, jadi kalau menggunakan tumbler otomatis kalian bisa bawa minum dari rumah, tidak harus kalau kalian keluar itu beli minum di luar. Nah, memang simpel tapi masih sulit untuk kita lakukan. Nah, tapi kalau sudah biasa pasti efek sampingnya akan lebih baik seperti itu. Tadi kita sudah bahas tentang terakhir kita bahas tentang upaya penanggulangan limbah padat. Sekarang kita masuk ke pembahasan limbah cair. Ada yang tahu kira-kira apa itu limbah cair? Ada kira-kira yang tahu apa itu limbah cair? Saya, Bu. Silakan angkat tangannya. Rizka 10AP5. Apa itu limbah cair? Limbah cair adalah buangan yang berbentuk cair termasuk tinja. Dengar, Bu? Bisa diulang lagi? Coba lebih keras suaranya. Limbah cair adalah buangan yang berbentuk cair termasuk tinja. Limbah cair. Oke, terima kasih jawabannya Rizka. Ada lagi jawaban lain kira-kira? Saras 10AP5. Limbah cair Silakan adalah Saras. limbah yang berasal dari sisa. Sudah kedengaran, Bu? Sudah kedengeran, agak keras tapi Sudah suaranya kedengeran? ya. Silahkan Saras, apa itu limbah cair? Limbah cair adalah limbah cair adalah limbah yang berasal dari sisa kegiatan yang berbentuk cair dan mudah larut ke dalam air. Mudah larut di dalam air. Ada lagi kira-kira yang mau menyimpulkan dari jawaban dua temannya tadi? Ada lagi yang mau menjawab atau punya persepsi lain tentang pengertian limbah cair? Ada? Silahkan Komang Tisya. Baik, terima kasih Bu. Jadi, limbah cair merupakan limbah suatu kegiatan yang memiliki wujud cair. Berbagai jenis limbah cair dapat mengandung bahan di dalamnya, seperti bahan padatan, bahan buangan yang membutuhkan oksigen, mikroorganisme, komponen organik sintetik, nutrien tanaman, minyak, senyawa organik, dan mineral bahan radioaktif dan panas. Nah, limbah cair dari industri pariwisata, misalnya limbah bahan bakar kapal laut, limbah bekas cucian, limbah restoran, limbah cair hotel, dan limbah pewarna kain. Terima kasih. Oke, terima kasih 3 orang yang sudah berpartisipasi memberikan jawaban. Oke, jadi kita simpulkan terkait dengan pengertian limbah cair. Jadi di buku paket kalian juga sudah ada, kita bahas ulang kembali.
di mana limbah cair merupakan limbah suatu kegiatan yang memiliki wujud cair. Berbagai jenis limbah cair dapat mengandung bahan lain di dalamnya seperti bahan padatan, bahan buangan yang membutuhkan oksigen, mikroorganisme, komponen organik sintetik, nutrien tanaman, minyak, senyawa organik dan mineral, bahkan radioaktif dan panas. Jadi seperti yang dijabarkan tadi oleh Komang Tisya. Mungkin temannya sudah membaca di buku. Ini juga ibu kutip dari buku paket kalian. Jadi pengertian limbah cair adalah yang telah dijabarkan tadi oleh temannya. Udah, kita lanjutkan. Adapun klasifikasi limbah cair. Jadi yang pertama ada limbah cair domestik atau domestic wastewater. Yang kedua, limbah cair industri atau industrial wastewater. Yang ketiga, rembesan dan luapan. Yang keempat ada air hujan. Jadi air hujan pun termasuk dalam klasifikasi limbah cair. Kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu limbah cair domestik, yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan, bangunan, perdagangan, dan perkantoran. Contohnya yaitu air sabun, air deterjen, sisa cucian, dan air tinja. Jadi limbah domestik itu adalah limbah yang bersumber dari rumah tangga seperti itu. Bersumber dari rumah kalian. Yang kedua, limbah cair industri, yaitu limbah cair hasil buangan industri. Contohnya yaitu sisa pewarnaan kain atau bahan dari industri tekstil, air dari industri pengolahan makanan, dan sisa cucian daging, buah, dan sayur. Itu masuk ke limbah cair industri. Industri pabrikan ataupun rumahan itu bisa. Yang ketiga ada rembesan dan luapan, di mana limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari permukaan. Air limbah dapat merembes ke dalam saluran pembuangan melalui pipa yang pecah, rusak, atau bocor. Sedangkan luapan dapat melalui berbagai saluran yang membuka atau yang terhubung ke permukaan. Contohnya yaitu air buangan dari talang atap, pendingin ruangan AC, bangunan perdagangan dan industri, serta pertanian atau perkebunan. Yang keempat, air hujan, yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Aliran air hujan di permukaan tanah dapat dilewati dan membawa partikel-partikel buangan padat atau cair sehingga dapat disebut limbah cair. Jadi itu ada 4 jenis klasifikasi limbah cair. Jadi ini klasifikasinya. Kita sudah bahas dan jabarkan tadi. Kita lanjut ke pengelolaan limbah cair. Jadi ada beberapa cara atau mengolah limbah cair. Adapun yang pertama yaitu pengolahan limbah secara fisika, di mana dengan memisahkan material-material pengotor yang kasat mata serta berukuran cukup besar dengan menggunakan penyaringan atau perlakuan fisik. Prosesnya meliputi sedimentasi, floatasi, absorpsi, dan penyaringan atau screening.
Nah, itu biasanya kalau di bendungan-bendungan itu ada. Disaring dulu sampahnya. Jadi secara fisika ini disaring, yaitu sampah-sampah yang besar. Misalnya ada sampah plastik seperti itu. Jadi limbah cairnya dikelola lagi atau material-material pengotornya dihilangkan terlebih dahulu. Yang kedua, ada pengelolaan limbah secara kimiawi, di mana adanya penambahan bahan kimia untuk mengendapkan atau memisahkan atau menghilangkan zat-zat pengotor dalam limbah cair tersebut. Prosesnya meliputi koagulasi, oksidasi, penukaran ion, degradasi, ozoneasi, dan yang lainnya. Nah, untuk jenis pengotoran limbah secara kimiawi ini kita bisa ambil contohnya yaitu penggunaan kaporit di dalam air kolam renang. Itu termasuk pengelolaan limbah secara kimiawi. Kan mungkin saja kalau kalian renang itu tidak menutup kemungkinan ada yang pipis di sana seperti itu. Jadi partikel-partikel yang kalian bawa dari luar menuju ke dalam air itu pasti ada, senyawa-senyawa berbahayanya pasti ada. Ya, jadi untuk menanggulangi dan menghilangkan zat-zat pengotornya digunakan kaporit sebagai obatnya seperti itu. Jadi kandungan airnya tetap terjaga. Yang ketiga, pengolahan limbah secara biologi, di mana penggunaan biota hidup atau mikroba untuk menguraikan zat-zat pencemar di dalam limbah cair. Prosesnya meliputi aerobik, anaerobik, dan fakultatif. Jadi ada 3 cara dalam mengelola atau mengolah limbah cair, yaitu dengan cara fisika, dengan cara kimia, dan dengan cara biologi seperti itu. Sekarang kita akan bahas terkait dengan limbah gas, di mana limbah gas merupakan limbah yang memiliki wujud gas yang di dalamnya mengandung berbagai macam zat kimia. Limbah gas biasanya menyebar melalui udara dan meluas ke wilayah lainnya. Limbah gas industri pariwisata dapat berasal dari kendaraan bermotor, asap pembuangan restoran, dan peralatan hotel seperti kulkas dan AC. Jadi bentuknya berupa gas. Adapun dampak dari limbah gas yang pertama yaitu mengganggu kesehatan fisik. Yang kedua adalah menurunkan kualitas udara secara signifikan. Yang ketiga ada polusi berlebihan. Yang keempat pemanasan global atau global warming. Dan yang terakhir ada emisi karbon. Jadi ini dampak dari limbah gas itu sendiri. Selanjutnya adalah pengelolaan limbah gas. Jadi dari masing-masing limbah itu ada teknik atau cara mengolahnya. Tentu tidak semata-mata mutlak bisa dilakukan, tapi ini diupayakan agar kualitasnya bisa lebih baik. Jadi untuk pengelolaan limbah yang pertama yaitu mengurangi gas buangan. Ini lebih ke penanggulangannya. Jadi beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengontrol jumlah gas berbahaya ini antara lain yang pertama adalah desulfurilasi. Yang kedua, menurunkan suhu pembakaran. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar alternatif. Yang pertama,
bagian dari pengurangan gas buangan, yaitu desulfurilasi. Nah, cara ini dapat dilakukan dengan menggunakan filter basah atau wet scrubber. Desulfurisasi ini dapat menghilangkan gas sulfur oksida sebagai hasil pembakaran bahan bakar. Selain sulfur oksida, cara ini juga dapat mengontrol jumlah gas-gas buangan lainnya seperti nitrogen oksida, karbon monoksida, dan hidrokarbon. Nah, jadi cara ini untuk menanggulangi beberapa jenis gas buangan seperti yang sudah ditampilkan pada slide. Yang kedua yaitu menurunkan suhu pembakaran. Cara ini dapat dilakukan dengan cara memasang alat pengubah katalitik dengan tujuan penyempurnaan pembakaran. Gas-gas buangan yang dapat dikontrol dengan menggunakan alat ini antara lain adalah nitrogen oksida, karbon monoksida, dan hidrokarbon. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar alternatif. Penggunaan bahan bakar alternatif juga dapat menjadi cara menangani pencemaran udara oleh adanya limbah gas. Pakailah bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan tidak banyak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Sekarang cara pengelolaan limbah sampah yang kedua. Yang pertama tadi adalah pengurangan gas buangan, dan yang kedua adalah penggunaan metode fisik dan kimia. Di mana metode fisik dan kimia dapat dilakukan untuk memurnikan gas buangan agar lebih ramah lingkungan. Metode fisik kimia ini dilakukan berdasarkan perubahan fase atau penyerapan pada suatu adsorban. Nih, penggunaan metode fisik dan kimia. Yang pertama adalah metode fase gas. Jadi ada beberapa fase dalam penggunaan metode fisik dan kimia. Nah, selanjutnya kita akan bahas metode-metode apa saja yang digunakan terkait dengan metode fisik dan kimia. Jadi adapun metode yang pertama adalah metode fase gas. Jadi metode ini digunakan untuk menyamarkan bau busuk yang tidak disukai dengan memberikan bau-bauan yang enak. Pada dasarnya metode ini bukan untuk menghilangkan gas, namun hanya untuk menyamarkan saja. Nah, misalnya kalian menggunakan pengharum ruangan dalam ruangan kalian, itu bisa. Atau mungkin kalian menyediakan bubuk kopi pada ruangan kalian, itu juga bisa. Itu difungsikan untuk menyamarkan bau. Yang kedua, metode fase cair. Di mana metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menyerapan gas yang memiliki tingkat kelarutan yang tinggi pada zat cair. Gas buangan dialirkan kemudian dikontrakkan dengan senyawa penyerap gas, adsorban. Jadi senyawa penyerap gas itu namanya adsorban, yang mana pada umumnya menggunakan air. Kemudian adsorban akan memurnikan kembali jika memungkinkan, dimanfaatkan untuk penggunaan lainnya atau dibuang. Nah, ini metode cair, jadi dicairkan. Yang ketiga, metode fase padat, di mana metode ini digunakan untuk menyerap gas oleh senyawa penyerap atau adsorban dalam bentuk padat. Proses ini dimulai dengan melarikan gas dan mengontraksikan dengan menggunakan adsorban padat.
molekul gas akan terserap dan terkondensasi di permukaan adsorban secara fisik maupun kimia. Contoh salah satu adsorban yang sering digunakan adalah arang aktif. Arang aktif ini banyak bentuknya, di mana arang aktif dalam bentuk granular banyak digunakan sebagai penyerap bau dan juga warna. Arang aktif dalam bentuk serat banyak digunakan untuk menyerap bau dan warna pula. Arang aktif jenis serat ini mempunyai daya serap yang lebih tinggi daripada jenis granular. Daya serap secara fisik dan kimia ini hanya berlangsung selama 2 hingga 3 hari saja sebelum mencapai titik jenuhnya. Nah, itu pembahasan pada fase padat. Terakhir, metode pembakaran. Metode ini dilakukan dengan cara membakar langsung gas senyawa organik pada tingkat suhu yang cukup sehingga dapat menghasilkan karbon monoksida dan air. Jadi kandungan gasnya dibakar. Kita lanjutkan, namun metode ini mempunyai kelemahan, yaitu membutuhkan biaya yang lumayan besar, sehingga banyak orang menghindari metode ini. Jadi jenis pembakaran ini biasanya digunakan oleh beberapa perusahaan yang memang mempunyai limbah gas yang cukup banyak dan berbahaya. Jadi mau tidak mau, walaupun biayanya cukup besar dan banyak, metode ini harus dipergunakan agar tidak mencemari lingkungan. Baik, kita masuk ke jenis limbah yang terakhir, yaitu limbah suara. Apa itu limbah suara? Ada yang tahu? Limbah suara. Silahkan yang tahu. Putu Eka Putri Widari, 10P8, silahkan. Apa itu limbah suara? Limbah suara merupakan limbah yang berasal dari bunyi yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau produksi yang kemudian merambat di udara dan menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar. Limbah suara pada industri pariwisata misalnya suara kapal laut, suara knalpot, dan suara kegiatan hiburan. Oke, ada lagi jawaban lain selain yang sudah ada di buku paket kalian? Coba Bunga Widya. Ada? Bunga. Ada jawaban lain kira-kira? Kedengaran, Bu? Silakan. Halo? Limbah suara adalah bunyi atau suara yang dikeluarkan oleh suatu benda dan dikeluarkan dengan suara yang sangat keras sehingga dapat mengganggu lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Itu, Bu. Ada lagi? Ada lagi jawaban lain selain yang sudah dijabarkan dua temannya tadi? Ada? Oke, tidak ada. Terima kasih untuk dua orang yang sudah berpartisipasi dalam menjawab. Jadi kita akan bahas langsung terkait dengan limbah suara. Jadi pengertian limbah suara ini Ibu kutip dari buku paket kalian, di mana limbah suara merupakan limbah yang berasal dari bunyi yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau produksi yang kemudian merambat di udara dan menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar. Limbah suara juga bisa memiliki arti, yaitu suara yang tidak dikehendaki. Suara tersebut bisa menyebabkan rasa sakit atau bisa juga menghalangi gaya hidup. Nah, itu kenapa disebut dengan limbah suara.
Jadi limbah suara itu bisa dikatakan limbah yang tidak dikehendaki atau suara yang tidak dikehendaki, biasanya bising seperti itu. Jadi sumber limbah suara. Adapun sumber limbah suara yang pertama yaitu adalah vibrasi, di mana sumber ini berasal dari gesekan, benturan maupun ketidakseimbangan gerakan dan biasanya ditemukan pada mesin seperti roda gila, roda gigi, pistol, bearing, dan lain sebagainya. Jadi gesekan. Nah, bisa saja terjadi dalam kontraksi seperti itu. Nah, mungkin saja di rumah kalian ada yang sedang benerin rumah, lagi motong keramik, itu bisa jadi masuk ke sumber limbah vibrasi. Itu jenisnya, limbah vibrasi yang ada dalam lingkungan kalian. Kan lumayan keras tuh suaranya kalau orang motong keramik. Nah, itu contoh kecilnya untuk sumber limbah suara terkait dengan vibrasi. Yang kedua, sumber limbah suara dari mesin, di mana suara yang dihasilkan dari aktivitas mesin. Nah, yang ketiga, pergerakan di udara atau gas dan air. Jadi kebisingan yang diakibatkan pergerakan yang terdapat di udara maupun air dalam proses kerja industri seperti pipa penyalur cairan gas, gas buangan, jet, flare bomb, dan lain-lain. Selanjutnya, kita bahas lagi sedikit. Kita ulang ya untuk mengingatkan. Jadi sumber limbah suara yaitu ada vibrasi, ada bersumber dari mesin, dan pergerakan di udara, baik itu gas ataupun air. Itu sumbernya. Sekarang dampak dari limbah cair itu sendiri. Namanya saja limbah suara. Jadi pasti pertama adalah terjadinya gangguan pendengaran. Hal yang menyebabkan gangguan pada pendengaran bisa diakibatkan oleh paparan suara yang lebih dari 75 sampai 85 desibel dalam jangka waktu yang lama. Jadi tidak didengarkan sekali ya, misalnya kalian dengar bising atau suara keras sekali, itu belum tentu dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Tapi misalnya kalau kalian bekerja di suatu perusahaan yang menggunakan alat berat seperti itu, atau alat yang menimbulkan bunyi yang keras, dan kalian dengarkan setiap hari atau berulang-ulang kali, itu bisa jadi menjadi menjadi akibat dari gangguan pendengaran. Jadi gangguan pendengaran itu terjadi karena suara keras yang kalian dengarkan berkali-kali atau berulang-ulang kali. Intensitasnya cukup banyak seperti itu. Jadi kalau kalian misalnya mendengarkan sekali 2 kali, itu masih aman. Jadi jika suara melebihi 85 desibel akan sangat berbahaya dan menyebabkan pencemaran atau polusi suara sehingga berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Itu yang pertama, dampak limbah suara, yaitu gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran biasanya disertai suara yang terdengar aneh, rasa sakit saat mendengarkan suara, sampai dengan tinnitus, yaitu suara berdenging di telinga. Tidak perlu khawatir, tinnitus hanya bersifat sementara, akan tetapi bisa menjadi permanen jika paparan suara yang didengar sangat lama. Tinnitus itu bisa terjadi juga saat kalian renang. Pernah dengung telinganya, itu termasuk dalam tinnitus. Jadi dengung. Sedangkan itu bisa terjadi atau makin parah bila
dialami oleh seorang penyelam. Jadi dalam kedalaman sekian meter di bawah permukaan air itu dengungnya pasti lebih keras. Jadi penyelam itu kebanyakan mengalami gejala-gejala seperti ini, sakit telinganya seperti itu, sampai terjadi tinnitus, gangguan pendengaran. Itu akan dapat merusak gendang telinganya sampai terjadi tuli seperti itu. Kalau terus-menerus dan tidak ditanggulangi dengan benar. Yang kedua, gangguan kemampuan berkomunikasi. Jadi saat suara di sekitar terlalu berisik, Anda tentu merasakan kesulitan berkomunikasi. Hal ini bisa menimbulkan berbagai dampak terhadap kesehatan. Misalnya, tubuh jadi terasa lelah, mudah marah, bahkan hubungan dengan kerabat sekitar pun terganggu. Yang ketiga, gangguan tidur. Tidur yang tidak berkualitas adalah kunci untuk mendapatkan hidup yang sehat secara fisik maupun mental. Namun dengan adanya pencemaran udara atau limbah udara, hal ini menjadi sulit tercapai. Kurangnya tidur bisa memicu terjadinya kenaikan tekanan darah dan gangguan pernapasan. Jadi kalau suara keras atau kalian punya adik bayi, misalnya adik bayinya sering nangis, itu bisa menjadi terganggu tidurnya nanti. Selanjutnya yang keempat, masalah pada kesehatan jantung. Paparan suara bising yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka pendek bisa menyebabkan berbagai perubahan di tubuh, termasuk jantung kalian. Jika terus terjadi, pencemaran suara berisiko membuat detak jantung meningkat secara tidak wajar dan pembuluh darah menjadi menyempit. Yang kelima, yaitu gangguan mental. Bagi orang yang sering terpapar pencemaran suara seperti pekerja konstruksi atau yang tinggal di dekat rel kereta, gejala gangguan mental seperti meningkatnya emosi negatif dapat terjadi. Emosi negatif yang dimaksudkan antara lain adalah mudah marah, mood swing, dan kecemasan. Mood swing itu mood yang berubah-ubah, jadi sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar bahagia, itu mood swing namanya. Jadi kalau kalian tuh dominan, moodnya swing, ABG labil. Jadi yang keenam, adapun dampak limbah suara yang keenam yaitu penurunan produktivitas. Jadi pencemaran suara juga dapat berpengaruh pada produktivitas kerja. Sebab suara bising dapat mengganggu kemampuan kognitif seseorang. Kemampuan kognitif yang paling berpengaruh oleh pencemaran suara adalah kemampuan membaca, konsentrasi, kemampuan menyelesaikan masalah, dan daya ingat. Ini penurunan produktivitas, misalnya kalau kalian belajar. Ada beberapa orang yang bisa mendengarkan musik sambil belajar. Bagi mereka, kalau mendengarkan musik itu lebih enak, sambil belajar, sambil membaca. Sedangkan ada beberapa orang yang beranggapan kalau musik itu malah mengganggu. Kalau kalian baca sambil dengar musik, jadi malah kalian nyanyi, bukan kalian membaca jadinya. Itu pasti ada. Jadi itu mengacu ke kemampuan kognitif kalian. Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Selanjutnya yang ketujuh, gangguan pertumbuhan anak. Jadi gangguan kesehatan akibat pencemaran suara yang telah disebabkan di atas tidak hanya dapat menyerang orang dewasa. Anak-anak sebagai kelompok individu yang paling sensitif terhadap pencemaran suara juga bisa mengalaminya. Jadi jika sampai terjadi, hal ini tentu akan mengganggu proses perkembangan anak di kemudian hari. Misalnya kalau kalian punya adik bayi itu makanya jangan ngomongnya keras-keras di samping telinganya.
Nah, itu akan mempengaruhi pendengaran dan gendang telinga mereka. Karena organ-organ dalam tubuh mereka itu belum berfungsi dengan baik. Nah, makanya kalau punya nanti adik bayi masih kecil tuh jangan sering teriak-teriak di rumah. Dah, yang selanjutnya, penanggulangan dampak limbah suara. Jadi yang pertama ada memainkan jenis suara lain yang lebih nyaman di telinga. Jadi kalau misalnya kalian muter lagu, ini di lingkungan kalian ya yang pasti. Mendengarkan lagu lah minimal, kan nggak mungkin kalian motong keramik tiap hari, kan nggak mungkin. Jadi hal yang dominan adapun sumber atau limbah suara yang biasa kalian dapati di rumah adalah minimal mendengarkan musik. Jadi kalau kalian mendengarkan musik, diusahakan volumenya tidak terlalu kencang. Diusahakan tidak terlalu sering memakai earphone ataupun headphone. Atau yang biasa dikenal dengan headset. Itu sebenarnya berbeda. Earphone, dan headset itu beda. Jadi itu diminimalisir penggunaannya. Karena itu bisa menjadi penyebab gangguan telinga kalian. Yang kedua, memasang alat peredam suara. Ini biasanya dilakukan pada studio-studio musik. Agar lingkungannya tidak terganggu, makanya ruangannya dipasang peredam suara. Agar suaranya tidak merembes ke luar. Seperti itu. Yang ketiga, mematikan alat elektronik yang sedang tidak digunakan. Itu juga berpengaruh. Baik, itu beberapa pembahasan terkait dengan jenis-jenis limbah pariwisata atau limbah yang bisa terkait dengan pariwisata, seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya, di sub ketiga atau sub C, kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Jadi di bab 4 kemarin kita sudah bahas, atau Ibu Ratni sudah bahas tentang sub A, yaitu karakteristik. Hari ini kita sudah bahas tentang jenis-jenisnya. Jadi masih ada 2 subbab ya, C dan D. Jadi C dan D akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, untuk pembahasan materi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada beberapa jenis pembahasan yang belum kalian pahami dengan betul? Ada atau tidak? Sebelum kita akhiri. Ada? Baik, kalau tidak ada, kita tutup saja. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om. Baik, kalian bisa live meeting, tetap jaga kesehatan. Kalau tidak begitu penting, silahkan tetap berada di rumah kalian. Jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang teratur. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.